Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di Minggu Advent yang ketiga. Tepatnya hari ini Senin 15 Desember 2025. Pasti saudara-saudara dalam keadaan semangat untuk merayakan Advent dan Natal. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan harian HKBP Lawe Pongkas pada hari ini Senin 15 Desember. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami. Hari ini kami merindukan Engkau berfirman. Berkatilah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7 saya akan membacakan untuk kita. Ingot hamu ma akan manguluhon hamu. Napa buahon hatani debata tu hamu. Ujung ni pardalanan nasida ma bereng hamu. Jala tiru hamu ma hapor seon nasida. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Para pendahulu-pendahulu iman kita telah memberikan suatu sikap yang tegas melawan kekejaman dunia, melawan kelaliman, melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan kuasa-kuasa pemerintah yang tidak memihak akan penyebaran Injil, melawan segala kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan yang dia miliki. Layaklah kita mengingat mereka. Layaklah kita bersyukur kepada Tuhan karena mereka Tuhan utus adalah karena bukti kasih Tuhan atas kita. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Siapapun kita, dimanapun kita. Bahkan kalau kita mengingat orang Batak sebelum Injil ini ditaburkan di tanah Batak, betapa kita tertinggal, terisolasi, tertutup dari orang lain, dari bangsa-bangsa yang lain. Sehingga kita sangat sulit untuk maju. Kita sangat sulit untuk berdiri dalam hidup dan kehidupan kita sendiri sebagai masyarakat dan bangsa yang mandiri dan merdeka. Kita dalam keadaan kebodohan dan kemiskinan. Tapi karena Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa akan dunia ini, akan kita umatnya, orang Kristen yang sudah mengalami kasih Tuhan, Tuhan mengutus para hambanya, para pemberita firman. Mereka mengalami banyak hal. Ada yang mengalami penindasan, ada yang mengalami intimidasi, ada yang mengalami sakit penyakit, bahkan banyak dari antara mereka menderita. Adalah untuk mengabarkan firman, untuk memenuhi panggilan yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Firman hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memberi hati mengingat mereka, supaya kita memberi hati untuk selalu giat dalam pelayanan, untuk semangat memuji dan melayani Tuhan. Mari mengingat, mari melihat sejarah mereka, kehidupan mereka. Mereka tidak akan mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya jika Tuhan tidak bersama mereka, jika Tuhan tidak memberi kekuatan kepada mereka, jika Tuhan tidak menyertai perjalanan hidup mereka. Contohlah kehidupan mereka. Lihatlah keteladanan mereka, kepatuhan ketaatan mereka mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Mereka akan mengalami sukacita. Mereka akan mengalami berkat-berkat yang melimpah. Bahkan mereka akan menerima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup dan kehidupan di tengah dunia ini, yaitu kehidupan surgawi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman yang sejati bukan hanya perkataan, tetapi juga gaya hidup.
karakter kita yang kita miliki dari Yesus Kristus. Milikilah karakter Yesus Kristus. Dari mana kita terima? Karena kita mendengar firman yang disampaikan para pendahulu-pendahulu kita. Karena kita mendengar kesaksian para pendahulu-pendahulu kita, para pemimpin-pemimpin rohani kita yang telah berjuang mengalahkan segala keegoan mereka, yang telah berjuang mengalahkan segala keterbatasan-keterbatasan mereka, yang telah berjuang mengalahkan segala situasi dan kondisi, dan tetap berada di dalam pihak Tuhan untuk melayani Tuhan dan memberitakan firman. Perhatikanlah mereka. Kita harus belajar dari perjalanan mereka dan melihat bagaimana mereka tetap setia sampai garis akhir. Iman bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tapi iman berbicara bagaimana kita tetap berada bersama dengan Tuhan Yesus hingga mengakhiri tugas dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Itu yang Tuhan kehendaki dari hidup dan kehidupan kita. Pemimpin yang membawa kita kepada kebenaran, kepada suara Injil, mengingat para pemimpin rohani yang telah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan hanya mengagumi mereka, bukan hanya mengingat mereka, tapi mengingat para pendahulu-pendahulu dari kesetiaannya, dari keteladanannya, dari karakter hidupnya yang mendukung kebenaran firman, melayani, memberitakan Injil. Itulah yang harus kita ikuti. Orang yang setia melayani Tuhan, orang yang setia mengikuti Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, ikutlah mereka. Ikutilah teladan, kesetiaan, kepatuhan, ketaatan mereka kepada yang mengutus mereka. Ketaatan, kepatuhan, kesetiaan kita mengikut Kristus akan membawa kita ke dalam sukacita yang luar biasa. Saya percaya, saudara tetap rindu mengiring Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan yang berharga ini. Suatu firman yang mengubah hati kami, agar kami memiliki kesetiaan, ketaatan, kerelaan untuk melayani Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Siapapun kami, apapun pekerjaan kami, profesi kami, hendaklah kami gunakan semuanya untuk melayani Tuhan. Biarlah kami mengingat para pendahulu kami, keteladanan, kesetiaan, ketaatan mereka dalam menghadapi hidup dan kehidupan mereka untuk melayani Kristus. Hendaklah itu juga yang boleh berakar bertumbuh dalam hidup dan kehidupan kami. Iman kami bertumbuh oleh juga karena keteladanan, kesaksian, dan pekerjaan yang dilakukan oleh para pemimpin kami yang telah mendahului kami, yang Tuhan utus, yang Tuhan berkati, yang Tuhan kuatkan, yang Tuhan topang untuk melayani kami. Dan semua jemaat-Mu hendaklah juga rindu, hendaklah juga mengingat para pelayan-pelayan, para pemimpin-pemimpin mereka, sehingga mereka juga mengalami ketaatan, merindukan pelayanan dan rindu mengiring Tuhan Yesus dalam sepanjang hidup mereka. Berkati semua para hamba-Mu dan tim multimedia, supaya kami satu hati melayani Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dari sekolah minggu hingga lansia. Biarlah mereka mengalami pemulihan, kesembuhan. Biarlah mereka menerima kekuatan yang baru, bimbingan, pertolongan, arahan, dan kekuatan yang dari-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu memenuhi hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah semangat, lanjutkanlah dan tunaikanlah pelayananmu sebagai orang percaya.